Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Kali ini sebelum memulai, gua mau ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sobat Football United untuk komentar-komentarnya yang positif, yang selalu sopan. Mantap betul komentar-komentarnya. Mohon maaf belum bisa gua bales. Tapi insya Allah selalu gue siapkan waktu ya, sediakan waktu untuk membaca. Kali ini ada sebuah artikel dari media olahraga yang menurut gue kredibel, yaitu adalah The Athletic, terkait dengan Erik ten Hag yang melakukan wawancara ya di Amerika setelah tur Manchester United berakhir. Ini artikel sebenarnya di launching di hari Senin 31 Juli, ditulis oleh Laurie Whitwell. Ada beberapa informasi yang menurut gua menarik ya. Seperti biasa akan berusaha gua artikan dan gua rangkum. Pertama ada pertanyaan nih, sepak bola seperti apa yang akan kita atau bisa harapkan dari Manchester United musim depan? Erik ten Hag menjawab, saya pikir tidak banyak berubah dari musim lalu, tapi kita ingin melakukannya lebih baik. Di setiap momen di pertandingan kita harus lebih baik. Apa yang sesuai dengan tim ini adalah transisi di kedua arah. Ketika Anda ingin untuk melakukan transisi menyerang yang bagus, Anda butuh pressing yang bagus. Itu adalah kuncinya. Jadi kita bekerja banyak di hal tersebut dan di momen dimana kita ini bisa bermain secara kompak. Dari bermain secara kompak kita mempres lawan, dan ini bisa terjadi di level yang berbeda di atas lapangan. Tapi kita harus bermain pertahanan yang proaktif, dan ketika kita mendapatkan bola, kita mempertahankan bola dan kita melakukan transisi. Ini menarik ya. Jadi memang Erik ten Hag mengatakan tidak banyak berubah dari musim lalu. Penekanan ada pada pressing dan juga transisi. Pertahanan, pressing, transisi. Menurut gue, ketepatan itu yang diinginkan oleh Erik ten Hag musim depan, dengan gaya permainan yang tidak banyak berbeda dari musim lalu. Musim lalu Manchester United sebenarnya ingin melakukan sepak bola seperti itu, tapi kalau gua nilai ya, secara ringan amatiran, memang para individu pemain di atas lapangan belum bisa mengimplementasikan secara kolektif, secara baik dan juga konsisten. Maksud gue begini, kalau dibilang jelek, enggak juga. Ringan amatiran ala gue ya, kita harus fair. Manchester United dapat trofi, Manchester United melangkah jauh di Europa League, finish ke peringkat ketiga. Itu merupakan capaian yang luar biasa, capaian yang memang diraih dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Artinya apa? Memang ada beberapa pertandingan, ada banyak pertandingan di mana Manchester United ini bisa mengimplementasikan sepak bola dengan bagus, permainan juga enak ya, tapi belum secara konsisten. Kemenangan pun juga lebih banyak diraih, tapi dengan cara yang belum secara konsisten itu atraktif. Ketika Manchester United mungkin ada beberapa ya kemenangan yang diraih dengan mungkin tipis ya kan, ataupun juga banyak lah. Artinya memang secara konsisten, dan Erik ten Hag ingin memperbaiki hal tersebut. Cuman penekanannya ada pada pressing dan juga transisi. Ini menarik. Jadi nampaknya Erik ten Hag merekrut pemain ya musim ini untuk menunjang itu semua, menunjang proses transisi yang lebih baik kualitasnya, dan juga pressing. Pemain-pemain yang bisa melakukan pressing secara lebih terstruktur, lebih rapi. Jadi tidak secara ngawur-ngawuran ya. Dan ini yang disebutkan di artikel ini, kenapa kok Erik ten Hag ini merekrut Mason Mount dan juga Rasmus Højlund serta Andre Onana, karena tadi disebutkan juga pertahanan yang proaktif. Jadi pressing, transisi dan juga pertahanan yang proaktif. Di artikel ini juga disinggung, mungkin inilah kenapa Erik ten Hag tidak terlalu ngotot dalam tanda kutip untuk bisa merekrut Harry Kane.
Sekalipun Harry Kane diketahui memang striker yang tajam, sudah terbukti striker excellent, premium. Tapi Erik ten Hag ketika ditanya tentang Harry Kane menjawab, saya tidak ingin berbicara tentang pemain lain di klub lain. Saya harus respect klub dan juga respect sang pemain. Saya pikir khususnya Harry Kane, saya ini memiliki respect yang besar terhadap dirinya karena dia merupakan striker yang luar biasa, salah satu yang terbaik. Mungkin kita bisa bilang kalau dia ini merupakan striker yang terbaik di Premier League. Mungkin karena gaya permainan. Memang begini, kita butuh pemain yang mencetak gol. Tapi di sisi lain Erik ten Hag juga punya alternatif lainnya. Gua berpikir gini, kalau seandainya peluang untuk mendatangkan Harry Kane itu tersedia, terbuka lebar, mungkin asumsi gue ya dengan amatiran, manajemen akan ke arah sana. Erik ten Hag mengagumi sang striker. Kita butuh mesin gol. Tapi ketika hal tersebut tidak mungkin karena memang Tottenham Hotspur nampaknya memasang barikade dalam tanda kutip untuk Manchester United merekrut Harry Kane, maka alternatif lainnya yang bisa bermain di sistem pressing, transisi yang lebih rapi, yang lebih cepat yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Tentang Manchester United Financial Fair Play, seberapa banyak influence Anda atau pengaruh Anda di uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan pemain baru dan juga uang yang diterima untuk penjualan pemain. Ini menarik ya, Erik ten Hag mengatakan saya sangat terlibat. Tapi Anda juga bisa melihat semua investasi yang dilakukan oleh klub lain. Anda tidak bisa berkompetisi di Premier League untuk posisi yang top kalau Anda tidak berinvestasi di skuad Anda. Anda melihat di market, tapi saya tidak bisa melakukan banyak ya, ataupun orang lain di Manchester United terkait dengan hal tersebut. Ini merupakan sebuah pilihan. Kalau Anda ingin berkompetisi, Anda harus berinvestasi. Kita selalu mencari kualitas yang terbaik, yang lebih baik. Jadi, kalau Anda ingin bermain di Manchester United, Anda harus bisa menemui standar yang sangat tinggi. Dan ketika kita melihat ada peluang untuk bisa menjadi lebih baik, kita harus melakukannya. Karena semua orang itu berharap yang terbaik dari kita. Jadi kita harus selalu menaikkan batasan kualitas ya. Tapi juga sangat penting, kalau para pemain ini paham, kalau kita ini percaya kepada mereka, percaya di potensi mereka, percaya di personality mereka, karena team spirit, berjuang bersama, hubungan secara sosial, dan ini harus ini harus menjadi sesuatu hal yang sangat bagus di antara sesama pemain sepak bola. Ini merupakan olahraga tim, dan kalau kita bisa bersatu, kita akan menjadi lebih kuat lagi. Poin pentingnya di sini adalah bagaimana memang Manchester United atau pergerakan di bursa transfer, Erik ten Hag mengakui dia sangat terlibat. Nih, dia orang Belanda cenderung kalau menurut gua secara dengan amatiran sesuai dengan pengalaman gua, kalau ngomong itu belak-belakan, apa adanya. Ini menarik di mana musim-musim sebelumnya dengan manajer-manajer sebelumnya, manajemen ini bergerak nampaknya terpisah ya dari manajer ataupun tim kepelatihan. Tapi dari musim lalu tidak demikian. Erik ten Hag memiliki peran ataupun influence, pengaruh yang sangat besar di sana. Dan hasilnya kalau kita lihat dari musim lalu positif menurut gue. Secara umum lebih baik. Musim ini dari pemain yang datang maupun juga pemain yang keluar, Erik ten Hag sangat terlibat dan ini sangat menarik. Gue tidak sabar untuk menyaksikan kiprah Manchester United di kompetisi-kompetisi yang akan diikuti musim depan. Oke, pre-season di Amerika bukan hal yang seluruhnya positif, artinya Manchester United selalu meraih kemenangan, tidak. Tapi seperti sering gua katakan, yang paling penting bukan menang kalahnya, tapi mengetahui sisi-sisi apa saja yang harus diperbaiki. Karena uji coba seperti gua sering katakan ya, untuk menguji dan juga untuk mencoba. Dan Erik ten Hag juga menekankan kalau ingin selalu lebih baik harus berinvestasi. Tapi investasi juga nggak asal-asalan, investasi yang tepat dan selama ini kalau gua melihat ya, apa yang disebut dengan tepat atau tidak ya sesuai dengan manajer atau tim kepelatihan, karena mereka yang akan meramu lalu berharap menginstruksikan para pemain ya supaya bisa mengimplementasikan strategi, filosofi di atas lapangan. Disinggung tentang hal lain nih, ada gap dengan Manchester City sebelum Anda datang ini sekitar 35 poin.
Setelah musim lalu, ini menjadi 14 poin. Dengan pemain-pemain yang Anda datangkan, seberapa percaya diri Anda untuk bisa mendekati jarak tersebut? Mungkin mendorong atau bersaing untuk mendapatkan title? Erik ten Hag mengatakan, saya berpikir di pre-season kita seharusnya tidak berbicara tentang hal tersebut. Saya pikir tidak ada di Premier League yang bisa melakukannya. Mungkin artinya memastikan ya kalau dia akan berada di perburuan gelar juara. Erik ten Hag menambahkan, mungkin Manchester City saja yang bisa melakukannya karena mereka selama 6 tahun terakhir mereka telah memenangkan 5 kali. Tapi klub lain harus pertama-tama berkompetisi untuk posisi 4 besar di papan klasemen dan membuat yakin kalau Anda ini bisa berada di 4 besar. Lalu setelahnya baru 2 besar dan mungkin Anda bisa melakukan posisi untuk bisa bersaing memperoleh gelar. Tapi Anda tidak seharusnya membicarakan saat ini tentang pencapaian. Luar biasa nih artikel ini, dia ditanyakan 35 poin, 14 poin itu setengah, kurang lebih setengah lebih bahkan ya, jarak ini tertutupi. Tapi apakah musim depan akan lebih dekat lagi? Sepak bola bukan matematika, harus berjuang menurut gua. Semua tim menurut gua musim depan ini akan semakin keras. Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool yang musim lalu mungkin posisinya kurang bagus, mereka juga berusaha akan bangkit. Manchester City pastinya ingin bertahan. Arsenal ingin meningkatkan lagi daya saingnya. Newcastle ingin terus berada di papan atas. Dan Manchester United dengan progres yang terlihat musim lalu dari 2 musim sebelumnya, pasti musim depan juga punya ekspektasi ataupun target yang lebih tinggi lagi. Sehingga persaingan menurut gue sih secara ringan amatiran akan semakin keras lagi. Sebentar nih. Disinggung tentang Marcus Rashford yang memiliki mentalitas yang tepat beberapa kali di dalam tour. Apakah ada concern tentang dia? Erik ten Hag mengatakan tidak. Ini secara umum untuk semua pemain. Anda harus bisa hidup di kehidupan yang tepat. Menjadi sepak bola profesional itu sulit. Secara umum, pemain-pemain kita tidak bisa bertanding kalau tidak bisa menjaga keseimbangan ya di antara kehidupan pribadi maupun juga kehidupan di atas lapangan. Pemain sepak bola atau sepak bola yang tinggi, yang top itu selalu sulit hari ini. 60 pertandingan sepanjang tahun bersama klub, lalu 10 pertandingan bersama tim nasional. 70 pertandingan, ini sangat banyak sekali ya. Dan kalau Anda tidak hidup dengan cara yang tepat, Anda akan dalam tanda kutip terbunuh. Apa itu yang penting? Tidur, recovery, lalu juga nutrisi. 3 area kunci. Ketika Anda tidak melakukan hal ini secara tepat, Anda akan memiliki masalah. Anda tidak bisa berperforma. Dan ini untuk semua pemain. Saya pikir secara umum ketika saya datang ke Manchester United, standarnya tidak baik. Itu betul. Saya meminta standar yang tertinggi ketika tidur, recovery, dan juga nutrisi. Karena itu yang membuat perbedaan. Kalau Anda ingin berperforma yang bagus setiap 3 atau 4 hari sekali. Ini merupakan permintaan atau hal yang harus dilakukan di semua pesepak bola yang top. Jadi di Manchester United kita meminta standar yang paling tinggi. Anda membutuhkan kultur yang tepat, dan Anda membutuhkan pemain yang tepat. Nah, ini proses, bagian dari proses. Erik ten Hag menyinggung 3 hal, tidur, recovery, dan juga nutrisi. Dan Erik ten Hag melihat ketika dia datang, ini tidak tepat. Dan untuk merubah ini semua, ini yang dinamakan dengan proses. Bukan cuma soal masalah taktik saja di atas lapangan. Enggak. Nutrisi, recovery, dan juga termasuk tidur. Polanya sampai sedemikian detail yang diatur oleh Erik ten Hag. Dan sekali lagi, Manchester United tim utama aja ada berapa pemain? 20 lebih pemain. Untuk mengatur hal-hal seperti ini kan sulit menurut gua. Memang harus ada delegasi, harus ada kepercayaan. Tapi ketika kultur sebelumnya itu dianggap oleh Erik ten Hag tidak sesuai dengan sang manajer, dan untuk merubah itu kan butuh waktu. Sehingga ya menurut gua ya, paling tidak gua sebagai fans yang memang harus mengatur betul
apa yang gue inginkan dari Manchester United. Oke, kemarin di musim pertama seperti apa? Musim pertama dari Erik Ten Hag. Musim kedua ini akan seperti apa juga. Ini yang harus gue atur karena banyak hal ya yang sudah sangat melekat di Manchester United yang ingin dirubah oleh Erik Ten Hag, dan sekali lagi itu butuh proses karena setelah merubah harus memasukkan sesuatu hal yang baru, itu juga butuh proses. Dan kesulitan lagi atau tantangan besarnya adalah selama melakukan proses itu Manchester United tetap harus berperforma yang bagus, karena sebagai salah satu klub terbaik di dunia tidak mungkin Manchester United ini berada di peringkat ke-7, peringkat ke-10. Ini pasti akan menyulitkan posisi dari sang manajer, sehingga Erik Ten Hag juga harus menjaga keseimbangan ya, paling tidak antara proses dan juga secara progres. Jadon Sancho nih ditanyakan. Jadon Sancho telah berada di sini 2 tahun. Anda terlihat jelas percaya di dirinya. Tapi sepertinya musim depan ini akan menjadi musim penentuan ya untuk dirinya. Bagaimana Erik Ten Hag menanggapi? Dia mengatakan kalau Jadon Sancho ini memiliki skill dan juga dari dirinya ini hal yang sama. Dia harus menunjukkan konsistensi kalau dia bisa memberikan kontribusi yang besar. Ketika Anda berada di pemain atau bermain di depan, end produknya itu merupakan kunci. Jadi dia harus bisa membuat aksi-aksi kunci, passing final yang bagus, dan juga gol. Karena inilah kenapa dia ada di sini. Nah, Erik Ten Hag nampaknya memang akan merubah posisi dari Jadon Sancho, dan KPI-nya atau penilaiannya jelas. Kontribusi berupa key passes, pergerakan atau ya aksi di sepertiga akhir, juga gol. Ini yang akan dilihat. Sejauh ini di pre-season gue lihat memang masih belum optimal, tapi bukan berarti terus harus tutup pintu kalau menurut gue ya. Karena sekali lagi, pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa memaksimalkan potensi kualitas seorang pemain sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Nah, ini juga yang ingin gue saksikan dengan Jadon Sancho yang musim lalu masih di proses awal oleh Erik Ten Hag, dan musim ini akan menjadi proses selanjutnya. Dan seperti yang gue katakan, gue sepakat juga dengan penanya ya dari The Athletic ini, kalau memang musim depan ini nampaknya akan menjadi seperti kayak penentuan bagi seorang Jadon Sancho. Ditanyakan juga, Anda telah membuat banyak keputusan besar di musim panas ini, mencopot Kapten Harry Maguire dan juga bergerak dari David De Gea. Seberapa sulit hal tersebut? Erik Ten Hag mengatakan, ini merupakan perbedaan antara seorang manajer dan seorang manusia. Pada akhirnya, pesepak bola yang top ini tentang mendapatkan hasil. Lalu Anda harus membuat keputusan. Tapi Anda harus melakukannya dengan jujur dan juga transparan. Klub menunjuk saya untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu di momen-momen tersebut. Tapi juga bagaimana cara berkomunikasi di keputusan-keputusan tersebut, dan harus melakukannya secara langsung dan juga secara jujur. Dan ini yang saya selalu lakukan. Saya selalu berusaha untuk melakukan di jalan tersebut. Menurut gue sebagai orang Belanda, Erik Ten Hag untuk melakukan secara langsung dan juga jujur ini bukan hal yang sulit, karena memang secara budaya, menurut pengalaman gue ya, memang seperti itu orang Belanda, selalu ngomongnya straight to the point, jujur apa adanya. Tapi untuk kultur-kultur lainnya ataupun juga kebudayaan lainnya, kehidupan sosial untuk pemain yang bukan berasal dari Belanda, katakanlah demikian, ini kan bukan sesuatu yang sering sekali mudah untuk bisa diambil. Tapi ya menurut gue apa yang dilakukan oleh Erik Ten Hag bagus ya, artinya dia tegas, tapi juga bagaimana dia ini ingin selalu menerapkan prinsip seperti tadi dikatakan ya, jujur dan juga secara langsung dalam melakukan komunikasi. Dan dia juga tahu apa bedanya seorang manajer dan juga seorang manusia, dimana dalam manajer dia punya pekerjaan, dia punya ekspektasi, dia punya target, dan dia punya bagaimana cara untuk mencapai hal-hal tersebut. Ini pertanyaan terakhir, apa yang Anda lakukan setelah kekalahan di Piala FA? Apakah Anda istirahat untuk mendapatkan atau melakukan refleksi dan juga melihat ke depan? Erik Ten Hag mengatakan, iya tentu saja, itu merupakan waktu untuk saya untuk melakukan refleksi. Anda melakukannya tentu saja di setiap hari, tapi Anda harus punya waktu setelah final ya, karena pertandingan selanjutnya ini tidak dalam 3 ataupun 4 hari, artinya dia punya waktu untuk beristirahat. Sebagai seorang manajer, Anda harus selalu melakukan refleksi,
melihat ya apa yang sudah terjadi, apa yang harus diperbaiki dan lain-lain. Dan dari hal tersebut Anda melakukan improvement ataupun perkembangan. Kita selalu melakukan 1000 keputusan setiap hari, dan saya selalu melakukan yang terbaik untuk menemukan konstruksi hal tersebut ya, berdasarkan argumen yang keras. Wah, jadi banyak argumen, banyak diskusi dengan tim kepelatihan dan mungkin juga dengan pemain. Di perspektif tersebut, Anda berpikir yang banyak sebelum Anda melakukan keputusan. Wah, Erik ten Hag memang sulit kalau menurut gua dalam tanda kutip menjadi manajer Manchester United. Diskusinya bukan hanya dengan asisten, bukan hanya dengan tim kepelatihan, mungkin dengan staff, mungkin juga dengan pemain-pemain, baik itu pemain kunci maupun bukan pemain kunci. Jadi karena banyak kepentingan, banyak motivasi. Dari fans, kita melihat Manchester United ingin menjadi yang terbaik, menang, bermain atraktif, menjadi juara. Tapi dari internal klub, staff, asisten manajer, tim-tim analis, termasuk juga para pemain, mereka punya motivasi yang berbeda-beda nih secara per individu. Di mana sang manajer Erik ten Hag harus mengemas, harus mengumpulkan itu semua menjadi sebuah argumentasi kolektif untuk Erik ten Hag itu membuat keputusan-keputusan ya kan, terkait dengan apa yang akan diimplementasikan di atas lapangan. Jadi memang sangat rumit dan juga sangat detail sekali. Kurang lebih demikian membahas artikel tadi dari The Athletic. Mudah-mudahan gue bisa melakukannya dengan baik ya. Terima kasih sekali lagi Sobat Football United yang selalu mengikuti channel Football United. Yang belum subscribe, kalau suka bisa subscribe. Yang belum kalau suka bisa like ya. Gue doakan selalu sehat-sehat sekeluarga. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Jangan lupa like, jangan lupa sholat, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.